Selamat siang semuanya. Siang, Kak. Minggu lama ya kalian? Maaf ya, minta maaf. Ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah. Mana kabarnya kalian semuanya? Baik, Baik, Kak. Kak. Oke, kita belajar tentang kimia. Di sekolah itu kan sudah sampai laju reaksi. Bisa dong Kakak ngejelasin laju reaksi itu? Oke, kita masuk ke materi tentang laju reaksi. Oke, bisa kita mulai materinya? Bisa. Ini tentang materi laju reaksi. Nah, biasanya laju reaksi ini disimbolkan dengan huruf V. Nah, kalau di kimia, huruf V ini termasuk laju reaksi. Tetapi kalau di fisika, V itu termasuk apa? Ada yang bisa? Coba kamu, Mbak Anissa. Saya, Kak. Laju reaksi di fisika itu kecepatan. Biasanya disebut velocity. Oke, kita masuk kepada pengertian. Pengertian dari laju reaksi itu apa? Perubahan konsentrasi zat setiap satuan waktu. Biasanya waktu ini disimbolkan pada huruf apa? T. Oke, biasanya rumus dari laju reaksi V sama dengan M. Nah, M dibagi delta T. Delta T ini merupakan satuan waktu. Nah, VA itu kan tandanya negatif, berarti terjadi pengurangan laju reaksi pada reaksi ini. Paham? Paham. Oke, kita lanjut yaitu VB. VB ini rumusnya tandanya kenapa plus? Karena tanda plus ini merupakan penjumlahan dari laju reaksi. Karena di sini B itu sebagai hasil reaksi. Kita contohkan, semisal di sini 2 ditambah 3. Maka jumlahnya berapa? 5. Oke, nah ini merupakan penjumlahan dari laju reaksi. Makanya tandanya yaitu positif. Positif delta B karena delta B ini sebagai konsentrasi dari B dibagi delta T yaitu selang waktu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Ya, kalau kalian sudah paham, ini saya kasih beberapa soal. Bisa kalian jawab. Untuk soal yang pertama, laju reaksi menunjukkan yang kedua, laju reaksi perlu dipelajari karena dua hal. Dari dua soal ini mungkin ada yang sudah bisa mengerjakan. Saya, Kak. Laju reaksi menunjukkan cepat lambatnya reaksi berlangsung, bisa juga perubahan konsentrasi zat setiap satuan waktu. Untuk jawaban nomor 2 adalah A. Untuk menemukan kondisi terbaik agar reaksi berjalan secepat mungkin. B. Untuk mengumpulkan informasi tentang mekanisme reaksi, yaitu bagaimana reaksi itu sebenarnya terjadi. Untuk soal nomor 3, menurut teori tumbukan, reaksi kimia terjadi karena apa?
Mungkin ada yang tahu? Saya Kak. Berdasarkan teori tumbukan, reaksi kimia akan terjadi karena adanya tumbukan. Efektif antara partikel-partikel yang bereaksi. Semakin sering tumbukan terjadi, semakin cepat reaksi berlangsung. Oke, ini ada tambahan beberapa materi bisa kalian catat. Untuk yang pertama, laju reaksi itu dapat diukur dengan dua cara. Untuk cara fisika, melalui juga dengan cara kimia. Volume gas yang dihasilkan. Yang kedua, mengukur penurunan massa. Yang ketiga, mengukur perubahan warna. Nah, itu merupakan cara fisika dalam mengukur laju reaksi. Dengan cara kimia, ada dua cara, yaitu melalui pengambilan sampel dan juga pengambilan jam reaksi. Kemudian, ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau meningkatkan laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah suhu, dan yang ketiga sebagai katalisator, yang keempat sebagai luas permukaan. Untuk penjelasannya, yang pertama tadi sebagai konsentrasi, di mana semakin besar konsentrasi, jumlah partikel juga semakin banyak, sehingga sering terjadi tumbukan dan juga mempercepat laju reaksi. Berarti pada faktor konsentrasi ini berbanding lurus. Yang kedua yaitu faktor suhu. Semakin tinggi suhu, maka reaksi kimia akan lebih cepat. Sebaliknya, jika suhunya rendah, maka reaksi kimia akan lambat. Itu juga berbanding lurus. Untuk faktor yang ketiga, yaitu sebagai katalisator. Nah, semakin besar katalisnya, dapat memperkecil energi aktivasi, sehingga reaksi semakin cepat berlangsung. Di sini disebut juga dengan teori kompleks teraktifkan. Untuk yang keempat, ada faktor luas permukaan, di mana semakin luas permukaan, maka tumbukan mudah terjadi sehingga semakin cepat laju reaksinya. Itu juga berbanding lurus. Oke, kita cukupkan sekian untuk pertemuan pada kali ini. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat sore semuanya. See you next time. See you. Terima kasih Kak. Sama-sama.